Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bella, ayo silahkan masuk. Mari silahkan duduk. Baik, boleh dipakai ya hand sanitizer-nya. Ini minumnya silahkan diminum juga ya. Oke, bagaimana perjalanan ke sini Bella? Apakah lancar? Atau ada macet atau seperti apa? Ya Bu, tadi agak sedikit macet sih. Oh iya, alhamdulillah ya sudah sampai di sini. Ya, sekarang bagaimana kabarnya Bella? Kegiatan apa yang Bella sekarang sedang lakukan setelah lulus dari SMA? Saya baru lulus dari sekolah menengah atas pada tahun ini. Akan tetapi saya bingung apakah harus melanjutkan kuliah atau bekerja, karena saya mempunyai masalah di mana saya kesulitan ketika berhubungan sosial. Saya tidak bisa mengontrol diri saya ketika berhadapan dengan mereka, merasa tidak nyaman akan tingkah laku saya. Nah, sebelumnya keputusan Bella sudah benar ya, berkonseling menceritakan masalah Bella kepada seseorang yang profesional, karena pada dasarnya proses konseling ini memang harus dilakukan oleh profesional sehingga tepat dalam menangani masalah dan pemberian treatmentnya. Lalu yang akan kita lakukan adalah suatu proses konseling individual atau Bella dan Ibu, dan yang akan kita selesaikan sampai tuntas adalah bagaimana Bella bisa mengontrol diri atau menerapkan self control yang baik di lingkungan sosial. Sebelumnya kita melaksanakan konseling ini, Ibu ingin bertanya dulu, apakah Bella tahu apa sih yang disebut dengan konseling individual ini? Belum sih Bu, tapi yang saya tahu ketika berkonseling kita bercerita permasalahan kita sehingga nantinya akan menemukan penyelesaian. Betul sekali. Pada konseling kita kali ini, tentunya kita bersama-sama akan memecahkan masalah yang dialami oleh Bella, di mana sebelumnya Bella tidak bisa mengontrol diri Bella di lingkungan sosial, sehingga kita akan membahas bagaimana Bella bisa menerapkan self controlnya dengan baik ya. Adapun beberapa hal yang akan Ibu sampaikan pada kegiatan konseling ini, ada beberapa asas-asas diantaranya, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana ketika Bella bercerita tentang masalah Bella kepada Ibu sebagai konselor, akan menjaga privasi Bella sebagai konseli, sehingga Bella tidak perlu khawatir menceritakan masalah Bella kepada Ibu ya. Lalu yang kedua ada asas kesukarelaan. Pada dasarnya Bella yang menemui Ibu untuk berkonseling, sehingga bisa dibilang Bella secara sukarela bercerita tentang masalah Bella kepada Ibu dalam proses konseling ini. Lalu yang ketiga ada asas keterbukaan. Karena sebelumnya ada asas kerahasiaan dan kesukarelaan, maka dari itu Bella jangan merasa canggung untuk terbuka dan menceritakan secara detail apa yang menjadi masalah Bella. Apakah Bella sudah paham akan hal apa saja yang harus dilakukan? Baik Bu, saya paham dan mengerti. Nah, sekarang
apa yang menjadi masalah atau hambatan yang Bella alami. Jadi saya sebenarnya merasa tidak bisa atau susah untuk menempatkan diri saya di lingkungan sosial. Pada saat saya sekolah SMA pun, teman-teman saya sering merasa tidak nyaman, bahkan merasa sakit hati akan apa yang saya lakukan kepada mereka. Sehingga untuk melanjutkan kuliah ataupun bekerja, saya merasa khawatir akan hal itu. Sehingga saya ingin memperbaiki apa yang salah pada diri saya. Jadi seperti itu ya ceritanya. Memang pada dasarnya sikap, perilaku, bagaimana kita mengendalikan emosi kita sangat berpengaruh kepada kehidupan sosial kita. Maka dari itu, kita harus mempunyai kemampuan mengatur diri sendiri dari aspek tingkah laku yang sesuai dengan norma sosial, sehingga kita bisa diterima di lingkungan sosial. Selain itu, kita juga harus meningkatkan kecakapan dalam membaca situasi diri dan lingkungan. Untuk menjaga kelancaran hubungan sosial, kita harus mengontrol diri agar bisa menyenangkan dan tidak menyinggung orang lain. Oleh karena itu, kita harus mengontrol diri secara terus-menerus, perlu menerapkan self-control atau kontrol diri ini karena individu hidup bersama kelompok, sehingga dalam kehidupannya individu harus mengontrol perilakunya agar tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Kontrol diri ini berkaitan erat dengan kontrol emosi individu, ada 3 kriteria emosi yang dapat dilakukan individu untuk mengarahkan ke arah yang lebih baik. Diantaranya yaitu yang pertama, dapat melakukan kontrol diri yang bisa diterima secara sosial. Yang kedua, dapat memahami seberapa banyak kontrol yang dibutuhkan untuk memuaskan kebutuhannya dan sesuai dengan harapan masyarakat. Lalu yang ketiga, dapat menilai situasi secara kritis sebelum merespon dan memutuskan cara bereaksi terhadap situasi tersebut. Lalu dapat ditarik kesimpulan ketika Bella mengontrol diri merupakan suatu usaha dalam mengendalikan perilaku dan merespon atau memutuskan sesuatu tindakan dengan mempertimbangkan segala dampak atau konsekuensi yang akan terjadi. Self-control sangat berperan penting dalam hubungan seseorang dengan orang lain atau bisa disebut interaksi sosial, karena kita senantiasa hidup dalam kelompok atau masyarakat dan tidak bisa hidup sendirian, karena pada hakikatnya manusia diciptakan untuk saling berinteraksi dan berhubungan. Lalu self-control memiliki peran dalam menunjukkan siapa diri kita atau nilai diri. Dengan mengembangkan kemampuan self-control sebaik-baiknya, maka kita akan dapat menjadi pribadi yang efektif, hidup lebih kontraktif, dapat menyusun tindakan yang berdimensi jangka panjang, mampu menerima diri sendiri, dan diterima oleh masyarakat luas. Kemampuan self-control menjadi sangat berarti untuk meminimalkan perilaku buruk yang selama ini banyak dijumpai di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sekarang Bella sudah paham dan tahu apa yang menjadi masalah dalam diri Bella dan apa yang menjadi hambatan Bella tidak bisa berkonsentrasi atau tidak bisa bergaul dengan lingkungan sosial Bella. Iya Bu, saya mengerti. Memang saya sulit dalam mengontrol diri saya sehingga tidak bisa menempatkan diri dengan baik di lingkungan sosial. Untuk progres peningkatan self-control saya, apakah saya bisa berkonseling di lain waktu? Ya, tentu saja kita bisa mengadakan pertemuan sampai Bella bisa meningkatkan self-control Bella ya. Baik Bu, kalau seperti itu.
Oke, pertemuan kali ini sudah bisa kita akhiri. Semoga Bella bisa meningkatkan self controlnya ya. Baik Bu, terima kasih untuk semuanya. Saya mohon pamit. Mari Ibu antar ke depan ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Hati-hati di jalan ya.